ya kita ketika mendapatkan suatu hal yang baru gitu ya, nggak langsung kita telan mentah nih, nggak kita langsung meyakini gitu ya dan membenarkan, apalagi melakukannya kayak gitu. Jadi memang kita lihat lagi, kita memandangnya itu dengan kacamata Islam gitu. Difilter berarti ya Mbak ya? Difilter dulu, bener. Jadi ketika kita mendapatkan suatu yang baru gitu ya, misalkan child free tadi nih, ya kita cari tahu child free itu apa sih kayak gitu ya. Terus gimana sih child free itu dan datangnya dari mana sebenarnya gitu ya? Apakah berasal dari Islam atau berasal dari luar Islam kayak gitu. Nah, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Ormas, obrolan mahasiswa, mahasiswa kreatif, mahasiswa inspiratif. Oke, bersama saya Syifa Bila Arofani. Dan kali ini tentunya Syifa nggak sendirian nih teman-teman. Ada salah satu mahasiswa Rubin yang memiliki semangat dakwah yang Masya Allah, yaitu Mbak Zakia Hapsari. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai ya teman-teman ya mengenai isu yang lagi booming di Indonesia saat ini, yaitu isu child free. Nah, langsung saja nih kita sapa dulu ya Mbak Ekinya. Assalamualaikum Mbak Eki. Waalaikumsalam, Cipa. Gimana nih kabarnya Mbak Eki? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Nah, kabar-kabarnya nih guys, Mbak Eki ini adalah salah satu mahasiswa S2 kita ya. Nah, kalau boleh tahu ini Mbak di prodi apa dan universitas mana? Ya, kalau sekarang aku lagi kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Oh ya, Masya Allah banget ya bahasa Inggris ya teman-teman, top. Nah, kali ini nih kita akan membahas mengenai yang booming-booming. Nah, kita sebagai penikmat sosial media pasti tahu ya hal yang booming di Indonesia. Salah satunya nih child free. Nah, apa sih sebenarnya child free ini Mbak? Ya, kalau kita lihat beberapa pekan ini ya Cip ya, memang isu child free ini lagi booming banget gitu kan. Apalagi kalau orang yang sering buka sosmed ya, insya Allah pasti Tahu. pernah gitu ya melihat berita atau di feednya itu ya tentang child free ini kayak gitu. Nah, sebenarnya child free ini kan child free gitu, bebas dari anak gitu. Nah, jadi child free ini ya keputusan seseorang kayak gitu ya untuk nggak punya anak gitu Cip. Jadi secara sadar mereka tuh memang memutuskan untuk tidak punya anak. Nah, kedua belah pihak ini Mbak. Bisa jadi biasanya atas dasar kesepakatan ya kayak gitu kan kalau child free ini ya. Nah, tapi beda lagi Cip kalau misalkan childless ya. Nah, childless ini itu memang nggak bisa punya anak gitu, tapi karena ya misalkan faktor kesehatan kayak gitu. Jadi bedanya dengan child free memang secara sadar mereka pilih gitu. Biasanya ya karena tanpa alasan yang tadi misalkan seperti kesehatan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di media itu, terutama di barat ya, nah isu child free ini tuh bukan hal yang baru kayak gitu. Berarti udah lama ya Mbak ya? Jadi kalau kita lihat, bahkan ini ya ada penelitian di Amerika itu, yang hasil penelitiannya itu nunjukin kalau misal ada peningkatan ini ya, orang yang memilih child free gitu di tahun 2000-an. Jadi dari 10% jadi 20% itu dari tahun 1970. Berarti kan udah cukup lama ya Cip ya. Penelitiannya aja udah ada gitu kan di tahun 2000-an kayak gitu. Nah, kenapa gitu ya kok sekarang itu kontroversial gitu? Karena memang ya salah satunya itu ada ya seorang influencer gitu kan yang di situ menyatakan child free gitu ya, memilih untuk child free gitu. Nah, karena di masyarakat kita child free itu kan dianggap tidak umum gitu ya. Kan biasanya kalau orang nikah ya punya anak gitu ya. Gitu. Iya, jadi akhirnya kontroversial lah gitu. Ada pro dan kontra di situ. Sebenarnya apa sih Mbak alasan orang-orang memilih child free ini? Ya, kalau aku baca dari beberapa media gitu kan, dan juga lihat video dari media itu, jadi ada orang yang menganggap itu sumber kebahagiaannya tuh nggak datang dari anak kayak gitu. Jadi tuh ya bisa datang dari mana aja gitu, nggak harus punya anak buat bahagia gitu. Bisa jadi dari temennya kayak gitu ya, atau karirnya ya, terus atau misal
dia punya keponakan aja udah cukup gitu. Dia rasa ya udahlah nggak usah punya anak gitu ya. Toh juga aku punya keponakan banyak kayak gitu ya. Nah itu gimana tuh kalau misalnya orang tua dari keponakannya berpikir untuk child free juga gitu kan? Pasti nggak akan ada keponakan berarti ya? Iya, jadi orang yang mutusin child free aja sebenarnya kalau mikir ya orang tuanya dulu, kalau misalkan punya pikiran pengen child free gitu ya nggak bakal lahir gitu ya. Iya, contohnya aja kita ya guys ya. Pasti kalau misalnya orang tua kita nih berpikir pengen child free nih, pengen berdua aja sama pasangan gitu sampai mati gitu kan. Nah pasti kita nggak akan ada nih sampai sekarang gitu. Iya, benar. Nah, terus juga ada nih Cip, yang kutemuin itu memang ada suatu ketakutan kayak gitu untuk mempunyai anak. Kenapa gitu? Karena memang mungkin orang tersebut itu dulu diasuh secara apa ya istilahnya nggak sesuai gitu ya. Broken home gitu ya. Iya, bisa jadi yang memilih child free tadi itu nganggapnya ya mereka diasuh oleh orang tua yang toksik gitu ya. Kalau bahasa sekarang gitu. Jadi mereka itu nggak mau kalau anaknya itu juga nanti merasakan hal yang sama. Merasakan hal yang sama kayak gitu karena ketidakmampuan orang tua tadi. Gitu. Nah jadi perasaan nggak mampu untuk mengasuh anak kayak gitu ya. Nah itu bukan juga salah satu gitu ya alasan kenapa mereka itu memilih child free. Nah bisa jadi juga dari beban ekonomi. Nah orang juga pengen child free karena melihat fakta hari ini gitu ya, yang apa-apa serba mahal gitu kan. Terus juga kondisi lingkungan yang menurut mereka mungkin kurang mendukung kayak gitu ya, yang misalnya banyak kejahatan kayak gitu ya, yang lingkungannya nggak ideal. Nah mereka nggak mau gitu ya anaknya nanti itu jadi terlantar kayak gitu. Mereka nggak mau kalau misal masuk ke pergaulan anaknya itu gitu ya. akhir di kondisi yang seperti sekarang ini kayak gitu, kacau ya kalau Iya sih, jadi kita lihat sekarang ya biaya hidup makin tinggi gitu, terus pergaulan makin amburadul lah istilahnya gitu ya. Nah, ada juga nih Cip, orang itu yang menganggap kalau misalkan ya ini tubuhku gitu, jadi aku melakukan child free itu ya atas dasar hak atas tubuhku sendiri gitu. Jadi ya terserah aku mau ngapain tubuhku gitu ya, aku mau milih child free atau enggak. Nah, orang itu memilih child free itu ya karena tadi aku punya hak kok gitu ya sebagai manusia, sebagai perempuan gitu ya untuk mengatur tubuhku sendiri gitu. Jadi ya akhirnya memilih child free tadi gitu. Ada yang seperti itu gitu. Alasannya sebenarnya banyak ya kayak gitu. Ya banyak juga ya Mbak ya. Masya Allah sekali ya alasan-alasannya gitu yang kadang kita nggak kepikiran gitu, bisa kepikiran sama orang gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih child free ini dari mana sih Mbak datangnya gitu? Pastilah bukan dari Indonesia ya, kayaknya dari istilahnya aja kayak dari luar gitu. Nah dari mana dan mulai kapan adanya child free ini? Nah kalau yang baca gitu ya dari beberapa media, memang child free ini bukan berasal dari kultur kita gitu ya, masyarakat kita kayak gitu, yang berasal dari barat, yang dimana ya mereka tuh punya pandangan agama dan kehidupan itu dipisah gitu ya. Jadi ya terserah mereka mau mengambil keputusannya seperti apa kayak gitu kan, tapi tidak berlandaskan agama gitu. Jadi mereka dalam memutuskan sesuatu itu tidak melihat pertimbangan agama kayak gitu, gimana sih dalam agama itu boleh atau enggak kayak gitu. Dan memang ya tadi kapannya ya udah cukup lama ya, udah lama sebenarnya child free ini tuh ada 19-19an gitu ya Mbak ya. Dan memang masuk ke sini itu juga sebenarnya karena adanya kebebasan berpendapat kayak gitu ya, yang kalau sekarang itu kan benar-benar digalakkan ya, kayak ya itu sebagai salah satu celah sebenarnya ya, ide child free ini tuh masuk gitu ke tengah-tengah kita gitu. Jadi ada hak kebebasan berpendapat di situ, dia mengatasnamakan hak kebebasan berpendapat, sehingga ya tadi isu child free itu akhirnya pelan-pelan bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kebiasaan juga ya bisa jadi di baratnya. Kalau di barat memang ya kayak masa bodoh gitu, mereka mau child free atau enggak kayak gitu ya, karena memang tadi berlandaskan itu ya, misalnya sekuler, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Tapi nih saya pernah dengar nih ada beberapa negara yang dia tuh kalau misalnya
ada suatu keluarga yang memiliki keturunan pasti akan diberi tunjangan gitu. Mbak pernah dengar bukan? Iya ya, pernah dapat berita kayak gitu juga. Iya, kalau nggak salah di Jepang ya, Iya ya. itu karena angka kelahirannya itu rendah gitu ya, sehingga pemerintahnya pun kayak berusaha untuk memotivasi rakyatnya itu untuk ya ayo gitu. Ya dengan punya tunjangan anak, kayak tadi gitu. ya. Nah, bisa jadi itu karena memang dia tuh enggan gitu ya, banyak masyarakat yang enggan untuk memiliki anak gitu di situ. Ya padahal kalau menurut kita sendiri ya, anak itu kayak sumber kebahagiaan gitu. Iya benar. Nah kalau menurut pandangan Mbak sendiri nih, gimana sih child free itu gitu menurut pendapat Mbak? Iya, sebenarnya kalau kita lihat child free gitu ya, ya manusia tuh sebenarnya bebas gitu, mau milih keputusannya seperti apa gitu ya, mau milih child free atau enggak. Nah itu sebenarnya bebas gitu. Nah tapi kita nih gitu ya, kita yang di sini tuh sebagai muslimah gitu ya, seorang muslim, nah pasti setiap apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Iya betul-betul, di akhirat tentunya ya Mbak ya. Nah, Akan dipertanggungjawabkan. akan dipertanggungjawabkan setiap keputusan atau perilaku yang kita lakukan kayak gitu. Nah, karena kita sebagai seorang muslim yang sadar gitu ya konsekuensinya nanti akan dihisab gitu ya. Nah, maka ketika kita mendengar sebuah isu yang baru gitu ya, kan biasanya orang melihatnya tuh oh keren gitu ya, apalagi dari barat gitu kan, suka oh ya udahlah diterima kayak gitu ya, karena memandang barat itu adalah suatu hal yang keren gitu. Wow gitu ya. Iya, nah tapi kita sebagai seorang muslim gitu ya, ya harus kita lihat lagi gitu ya, kita cari tahu nih sebenarnya itu child free ini apa kayak gitu ya. Kira-kira di Islam itu seperti apa sih child free, boleh nggak kayak gitu? Child free itu dilakuin gitu. Kira-kira Allah ridho nggak ya kayak gitu? Kalau misal kita memutuskan untuk child free gitu. Jadi kita itu memakai kacamata Islam gitu dalam melihat segala pemikiran-pemikiran gitu ya, atau keputusan gitu. Ya, tentunya kita sebagai muslim harus berdasarkan Islam ya teman-teman ya, harus berdasarkan syariat, apa yang akan kita perbuat gitu. Iya, nah terus ini ya Cip, kalau kita sudah apa ya istilahnya paham gitu ya bahwa di Islam itu sebenarnya child free itu merupakan suatu hal yang melawan fitrah sebenarnya, fitrah manusia kayak gitu. Karena kenapa? Allah itu sebenarnya udah ngasih potensi kayak gitu ya. Di setiap manusia itu berupa akal kayak gitu ya, terus juga berupa kebutuhan hidup naluri kayak gitu ya, atau warisah di sini gitu. Jadi salah satu potensi gitu ya yang Allah berikan pada kita itu adalah naluri untuk melanjutkan keturunan di situ. Atau berarti ya. Berarti emang dari Allah langsung gitu ya, kita diberikan naluri setiap manusia berarti ya Mbak ya? Jadi pasti setiap manusia itu ada gitu ya, ada naluri. Manusia atau seluruh makhluk gitu Mbak? Iya, benar. Seluruhnya itu pasti Allah berikan naluri untuk melanjutkan keturunan gitu. Nah, jadi kalau misal kita itu memutuskan untuk child free gitu ya, sebenarnya dalam Islam itu ya melawan fitrahnya manusia gitu di situ. Nah, apalagi ini ya, kalau misalkan kita sebagai seorang muslim lalu memutuskan nikah gitu ya. Nah, berarti di sini landasan gitu ya kita untuk menikah yaitu ya berdasarkan akidah kayak gitu. Bukan berdasarkan istilahnya ide-ide gitu ya atau pendapat dari manusia sendiri gitu. Kita balik lagi nih tadi ya, harus sesuai dengan syariat Islam gitu. Bagaimana Allah itu mengatur kehidupan manusia. Nah, pun juga di sini sebenarnya salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk melanjutkan keturunan juga. Gitu. Ibadah terlama juga ya Mbak ya? Merupakan suatu ibadah juga gitu. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim di situ paham ya kalau misalkan nikah itu adalah untuk ibadah ya, kita nanti ya calon ibu ya semuanya ya akan ya berusaha gitu ya gimana caranya. Dengar nih para muslimah nih, kita para calon ibu gitu. Iya, jadi kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya bagi anak kita kayak gitu, keluarga, pengasuhan gitu ya, pembinaan gitu. Karena tadi sebagai salah satu bentuk ibadah gitu di dalam Islam. Nah, dan juga
standar kebahagiaan gitu ya seorang muslim itu sebenarnya ya ketika kita itu mendapatkan ridhonya Allah gitu. Kalau misalkan Allah nggak ridho gitu ya misalkan, berarti kan apa yang kita lakukan gitu ya, apa yang kita putuskan ya akan sia-sia aja dong kayak gitu. Karena kalau misalkan Allah nggak ridho ya kita nggak akan dapat pahala. Udah capek-capek gitu ya misalkan kita itu capek-capek ya bertahun-tahun misalkan kita memutuskan free gitu ya, ternyata nggak diridhoin sama Allah. Nah berarti kan kita nggak akan dapat pahala apa-apa gitu. Padahal nanti ya di akhirat gitu ya kita akan ditimbang amal-amal kita kayak gitu. Jadi salah satunya pun juga kita ingin gitu ya punya anak itu juga bisa mendatangkan pahala di situ, jariah gitu ya bagi kedua orang tuanya gitu. Nah sebenarnya juga kita tuh dalam mendidik anak, mengajari anak itu tuh udah kayak nanam nanam pahala gitu ya. Nantinya kita akan panen gitu, terutama pas saat kita udah mati dan anak kita tentunya akan mendoakan kita. Nah itu tuh datanglah pahala-pahalanya Mbak ya ngalir gitu. Iya benar. Nah gimana sih kita sebagai muslim menghadapi isu yang sekarang lagi booming gitu Mbak? Nah kita sebagai muslimah kayak gitu ya, apalagi mahasiswa nih gitu kan ya, ya kita ketika mendapatkan suatu hal yang baru gitu ya, nggak langsung kita telan mentah nih, nggak kita langsung meyakini gitu ya dan membenarkan, apalagi melakukannya kayak gitu. Jadi memang kita lihat lagi, kita memandangnya itu dengan kacamata Islam gitu. Difilter berarti ya Mbak ya? Difilter dulu benar. Jadi ketika kita mendapatkan suatu yang baru gitu ya, misalkan child free tadi nih, ya kita cari tahu child free itu apa sih kayak gitu ya. Terus gimana sih child free itu dan datangnya dari mana sebenarnya gitu ya? Apakah berasal dari Islam atau berasal dari luar Islam kayak gitu. Nah setelah kita tuh memahami gitu ya, nah ya balik lagi sih sebenarnya poin utamanya adalah kita kembali lagi kepada aturan Islam, bagaimana Islam memandang child free. Nah dan di dalam Islam sebenarnya itu bukan keputusan yang baik kayak gitu, karena ya tadi melawan fitrah kayak gitu ya. Dan juga Rasulullah pun juga tidak mengajarkannya kayak gitu. Nah jadi ya keputusannya ya harus berlandaskan dengan Islam, bukan berlandaskan ini ya opini kebanyakan orang kayak gitu. Ya ini banyak juga nih ya para influencer yang memberikan opini gitu, dan influencer sendiri kan tentunya sangat berpengaruh ya di Indonesia gitu. Jadi hati-hati nih para influencer kalau misalnya mau beropini harus dilihat dari kacamata Islam, harus dilihat dari syariat Islam apakah itu sesuai gitu. Iya. Nah terus kita ya sebagai seorang mahasiswa juga nih sebenarnya gimana sih caranya gitu ya biar kita tuh istilahnya tahu mana yang baik dan buruk gitu ya bagi seorang muslimah kayak gitu. Nah yang pertama memang kita itu sebagai seorang muslim ya pastinya harus mempelajari Islam kayak gitu ya, secara intensif kayak gitu, secara mendalam gitu, agar kita bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk gitu. Kalau misalnya kita nggak belajar ya gimana kita tahu gitu ya mana yang salah mana yang buruk, mana yang salah mana yang baik kayak gitu ya. Sedangkan ya setiap apa yang kita lakukan itu akan dicatat ya sama malaikat kita, aktivitas kita gitu. Dan malaikat di samping kanan dan kiri. Jadi kita harus berpikir dahulu sebelum bertindak kayak gitu. Nah tadi kan kata Mbak Eki nih ya, kita tuh harus melihat segala sesuatu itu dari kacamata Islam, kan gitu Mbak Eki? Benar-benar. Oke. Jadi saya nih pengen tahu tips and triknya gimana kita bisa tahu itu tuh baik atau buruknya. Nah iya, sebenarnya penting juga ya kita sebagai seorang muslim itu bisa membedakan gitu ya mana baik mana buruk kayak gitu kan dari apa yang kita lihat kayak gitu kan. Nah jadi ya pastinya sebagai seorang muslim kita harus belajar gitu sih, belajar Islam lebih dalam kayak gitu ya, secara intensif kayak gitu. Iya lagi banyak-banyaknya ya majelis ilmu gitu ya teman-teman. Tinggal pilih aja teman-teman ya. Yang penting sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Nah terus juga selain kita itu belajar kayak gitu ya, nah
setelah kita belajar kan pasti kita tuh mungkin memahaman ya bahwa segala sesuatunya itu harus benar dari Islam gitu. Misalnya kita memandang segala sesuatu itu kita kembalikan lagi gitu ya, bagaimana Islam itu mengatur kayak gitu. Nah, pun juga di sini selain kita belajar, nah kita amalkan kayak gitu ya, dan juga jangan lupa nih Cip, kita sampaikan juga gitu ya ke orang-orang kayak gitu. Apalagi kalau di zaman sekarang ya, sosial media itu kan sangat berkembang sekali gitu ya. Konten-konten gitu kan di Instagram misalkan, itu kan banyak banget gitu ya. Ada yang baik, ada yang buruk juga kayak gitu. Nah, kita nih sebagai mahasiswa juga nih ya, sebagai agent of change, nah kita punya potensi di situ gitu ya. Kita ya manfaatkan gitu ya sosial media ini untuk kebaikan gitu. Agar apa ya? Agar teman-teman kita itu istilahnya kayak punya pemahaman gitu ya Islam yang ya benar kayak gitu. Dan juga apa ya? Lingkungan. Nah, lingkungan ini Cip juga menentukan ya. Lingkungan yang baik. Nah, sebenarnya kita cari lingkungan yang baik gitu. Itu kayaknya paling pengaruh deh. Iya. Soalnya banyak nih Mbak, dia tuh kalau misalnya di keluarganya itu udah mengajari dengan baik sesuai dengan Islam, tahunya dapat lingkungan yang kurang gitu ya. Nah, bisa jadi itu keseret. Hati-hati buat teman-temannya. Jadi kita tuh harus memilih lingkungan kita sesuai dengan Islam tentunya. Iya. Nah, jadi kalau kita itu punya gitu ya lingkungan yang baik gitu, nah pasti juga di situ akan saling mengingatkan kayak gitu ya, ketika misalkan kita lagi belok kayak gitu ya. Nah, belok kemana nih? Maksudnya tidak sesuai gitu ya, keluar jalur gitu jalur, ya. Ada yang mengingatkan di situ. Ya, Masya Allah. Ya itu peranan kita sebagai manusia ya, kita kan makhluk sosial gitu ya teman-temannya, jadi harus saling mengingatkan. Benar. Karena surga itu terlalu lapang untuk kita tinggali sendiri gitu. Iya, benar. Setan aja tuh semangat banget ya cari teman gitu ya, cari teman biar ayo yuk ke neraka bersama-sama ya. Tapi nggak ngomong kayak gitu ya teman-teman, tentunya dengan bisik-bisikan atau bisik-bisikan menuju kemaksiatan gitu teman-teman. Jadi kita nggak harus lebih semangat daripada setan ya teman-teman, ngajak teman-teman yang lain gitu. Karena kita kan ingin tentunya bersama, kita memiliki lingkungan yang sesuai dengan syariat, dan kita tuh juga ingin tentunya di surga nanti kita dikumpulkan lagi gitu ya Mbak ya. Semoga kita ketemu lagi ya Mbak. Amin. Nanti kalau misalnya nggak ketemu nanti cari ya Mbak ya. Iya, cari juga aku ya. Iya tentunya, insya Allah. Amin. Mungkin sekian dulu ya obrolan kita sekarang, dan intinya kita tuh harus melihat segala sesuatu dari perspektif Islam gitu teman-teman. Nah, jadi karena kita tuh sebagai muslim, tolak ukur kebahagiaan kita itu bukan harta, tahta, wanita, bercanda teman-teman ya. Nah, jadi tolak ukur kebahagiaan kita itu tentunya ridho Allah. Nah, karena kalau Allah nggak ridho, maka perbuatan yang kita lakukan itu akan sia-sia teman-teman. Jangan mau ya sia-sia ya. Pokoknya kita pergunakan dunia kita untuk menabung ke akhirat. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu ya Mbak ya, jadi kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak ya Mbak udah sharing-sharing santai begini ya Mbak ya. Sama Cipa. Ya, lain kali kita ketemu lagi ya Mbak. Ya oke. Teman-teman stay tune terus ya di Ormas episode selanjutnya yang nantinya akan membahas mengenai hal-hal yang lagi booming atau yang bisa memperkuat iman gitu teman-temannya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, and share, karena itu salah satu ikhtiar kita untuk membagikan kebaikan kepada teman-teman yang lain, untuk mengajak teman-teman yang lain menuju surga Allah gitu. Nah oke. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.